Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum penanda semuanya. Welcome back to my YouTube channel, Bu Olan. Oke, ananda semuanya, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai konsep dasar hubungan industrial negosiasi. Jadi, sebelum mulai materi perkuliahan, yuk sama-sama kita tundukkan hati dan kepala sejenak supaya perkuliahan ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kali ini yang diawali dengan konsep dasar hubungan industrial. Apa itu konsep dasar hubungan industrial? Sebelum kita masuk kepada konsep dasar hubungan industrial, yuk kita cari tahu dulu apa sih pengertian hubungan industrial. Pengertian hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau barang atau jasa di suatu perusahaan. Jadi, pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan dinamakan stakeholders. Di antaranya adalah pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Itu dia definisi dari hubungan industrial. Kita lanjut kepada negosiasi. Apa itu negosiasi atau negotiations? Mari kita lihat definisi negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Lalu, apa sih tujuan bernegosiasi itu? Yang pasti yang pertama adalah untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Kemudian yang kedua, tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat antara yang bernegosiasi dan orang yang dinegosiasikan. Atau nama lain bisa kita sebut dengan win-win solution. Selanjutnya, dalam bernegosiasi, orang yang bernegosiasi kita namakan dengan negosiator. Maka, apa sih kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang negosiator? Yang pertama, harus tajam dalam berpikir, harus pandai dalam menganalisa suatu kejadian. Kemudian yang kedua, tentu harus sabar dalam bertindak, tidak terburu-buru dan tidak ceroboh. Kemudian yang ketiga, dapat beradaptasi dengan baik. Dan si negosiator tersebut bisa beradaptasi dengan baik, maka akan mempermudah untuk bisa bernegosiasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, memiliki daya tahan, karena tidak semua yang kita negosiasikan akan bisa diterima dan bisa langsung disepakati oleh orang lain. So, yang bernegosiator harus memiliki daya tahan. Kemudian yang kelima, kemampuan sosialisasi yang baik. Seorang negosiator harus memiliki kemampuan sosialisasi yang baik terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, kemampuan konsentrasi yang baik. Negosiator harus memiliki kemampuan konsentrasi yang baik, harus fokus dalam melihat suatu masalah. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan artikulasi yang baik dan yang bijak. Dan yang kedelapan, punya selera humor yang baik, memiliki selera humor atau sense humor yang baik, agar suatu pembicaraan atau negosiasi yang dilakukan bisa memecahkan situasi atau suasana yang dingin. Selanjutnya, ada perundingan kerjasama. Apa itu perundingan kerjasama? Perundingan kerjasama dan hubungan industrial itu adalah suatu sarana untuk menampung seluruh aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan manajer. Oke, selanjutnya, prinsip hubungan industrial. Apa saja sih prinsip hubungan industrial? Yang pertama, pengusaha dan pekerja dan juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Nah,
yang dinamakan dengan hubungan industri. Kemudian yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Karena dalam suatu perusahaan tentu ada masyarakat yang bekerja di dalam perusahaan tersebut dan menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Dan ketiga, pengusaha dan pekerja memiliki hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugasnya. Keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga dari perusahaan. Dan yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah untuk menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip hubungan industrialnya adalah peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan para pekerja. Oke, Ananda sekalian, demikianlah materi perkuliahan hari ini mengenai konsep dasar hubungan industrial dan negosiasi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.